Jalan-jalan ke Kayu Jati, ketemu di Jalan Sang Pujaan Hati. Selamat datang di podcast Stay. Stay, sekali stay, tetap stay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Stay. Kali ini saya Hendrawati selaku host. Kali ini saya ditemani oleh tamu istimewa kita yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya. Yang ada di sebelah saya. Assalamualaikum Bu Titi, terima kasih kepada tim Podcast Day yang sudah mengundang saya hari ini. Saya Lizy Rufiati, hari ini hadir di Podcast Day sebagai Wakil Ketua 1 Bidang Akademik Day. Oke, bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, kesibukan Ibu nih, apa sih ya belakangan ini? Boleh saya tahu dong? Ya, kesibukan saya hari ini ya seperti biasa Bu sebagai dosen, melakukan Tridharma, pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Kemudian juga ada beberapa kesibukan lain yang juga menunjang tugas dan fungsi sebagai dosen. Asik, ternyata luar biasa ya Bu ya. Kan ini kita balik lagi flashback nih ya Bu ya ke belakang nih. Ibu kalau saya boleh tahu, Ibu kuliah S1-nya di mana sih Bu? Saya kuliah S1, alhamdulillah saya lulusan STI. Saya kuliah S1 akuntansi. Alumni STI. Lulus tahun 98. Baik, alumni STI ya Bu ya? Iya. Tahun 98. Angkatan reformasi. Asik. Oh ya benar. Benar ya Bu ya waktu itu. Nah sekarang Bu, setelah S1 Ibu S2-nya di mana nih Bu? Sama S3-nya nih? Boleh nggak? Okay. S2 saya di akuntansi juga Bu. Oh, akuntansi juga di Universitas Gadjah Mada. Kemudian S3-nya juga sama, akuntansi juga di Universitas Indonesia. Wah, berarti linear ya Bu ya, dari S1, S2, S3. Maka nggak salah Bu jadi WK1. Nah Bu, kenapa Ibu nih S1 stay, S2 UGM, S3 UI. Kenapa S2-nya nggak di stay ya Bu? Kenapa nggak kuliah S2 di stay? Waktu saya lulus S1, stay belum punya S2 Bu. Oh, belum. Jadi ini pencapaian luar biasa ya. nih, stay sekarang udah punya program studi S2 ya pasca sarjana. Mudah-mudahan nanti kalau udah ada doktornya, profesornya bisa langsung buka S3. S3, amin. Jadi S2 saya tidak di stay karena saya belum punya waktu itu, dan selain itu karena challenge-nya waktu itu memang dosen stay bisa kuliah di luar stay supaya pengalaman dan kompetensinya lebih baik sehingga bisa lebih bermanfaat buat pengembangan stay ke depan. Ya betul Bu, kalau nggak salah juga ya saya ingat waktu beasiswa itu ya Bu ya, beasiswa ya Bu ya, kan harus perguruan tinggi negeri ya kalau nggak salah. Nah sehingga alhamdulillah Ibu tercapai semuanya Bu ya. Berarti beasiswa semuanya Bu ya? Ya S2 saya beasiswa dari pemerintah, dari Kopertis waktu itu, tapi juga karena saya sudah menjadi dosen stay jadi dapat beasiswa S2 itu. Kemudian S3 ini saya juga dibiayai oleh pemerintah, beasiswa pemerintah, juga disupport juga sama stay. Jadi beasiswa. Oke. Nah Bu, kapan pertama kali Ibu menjadi dosen di sini? Pertama kali saya jadi dosen tahun 99. Jadi waktu itu setelah saya lulus, saya langsung direkrut gitu ya untuk melamar menjadi dosen stay. Oh gitu. Jadi pakai lamaran ya Bu ya? Ya tetap walaupun dianggap salah satu lulusan terbaik gitu, jadi nggak boleh pergi gitu ya. Bener-bener. Oke, Bu, pertama kali menjadi dosen. Nah, kan Ibu kan akuntansi ya. Mata kuliah apa nih Bu yang Ibu ngajarkan kepada mahasiswa? Waktu itu saya ngajar akuntansi keuangan lanjutan sama akuntansi keuangan. Oh, jadi akuntansi semua Ibu ya? Alhamdulillah. Kenapa alasannya Ibu mengambil mata kuliah itu? Apakah dari Ibu karena memang Ibu S1 akuntansi, kemudian apakah dari kampus yang menentukan Ibu untuk mengajar mata kuliah tersebut? Ya, waktu itu karena S1 saya kan akuntansi, jadi otomatis penugasannya langsung ke mata kuliah akuntansinya. Terus keharusan dosen ilmunya harus sebidang gitu ya, sehingga S2-nya juga akuntansi. Jadi ya saya mengambil mata kuliah itu karena penugasan juga udah di stay. Berarti jadi linear harus semua ya Bu ya? Oke. Nah, Ibu kan tadi mengajar dari mahasiswa S1 ya Bu ya? Nah, berarti kan Ibu di sini pasti ada dosen-dosen yang menjadi inspirasi ke dalam Ibu sehingga dalam mengajar Ibu. Boleh Kak Ibu sampaikan? Boleh. Kalau inspirasi saya waktu mengajar nggak lepas dari pengalaman saya waktu kuliah S1 di stay. Jadi waktu S1 di stay saya punya, kalau buat saya saya punya 2 dosen favorit nih. Yang satu Ibu Dodi Prastuti, beliau hari ini juga masih aktif mengajar.
sama satu lagi Bapak Joni Tanuprawigo. Jadi Bu Nurdi Prasetyo waktu itu buat saya satu role model dosen yang luar biasa tuh Bu. Waktu itu beliau baru lulus dari Amerika gitu, dan beliau mengajar salah satu mata kuliah yang cukup sulit juga gitu. Dan luar biasa sih cara beliau Pak Joni dan Bu Dodi itu ngajar, dia sangat menginspirasi. Kalau Pak Joni pasti ngajar akuntansi biaya. Akuntansi biaya, pengantar akuntansi. Oke. Nah, Bu, Ibu pasti kan tadi udah menjelaskan. Nah, sekarang alasan Ibu menjadi seorang dosen bagaimana? Oke, kenapa saya jadi dosen? Gitu ya, Bu? Ya, betul. Tadi karena ada dosen yang menginspirasi juga tuh Bu, selama saya kuliah S1 terutama ada Bapak Ibu dosen yang menginspirasi. Sehingga kalau ditanya dari kecil cita-cita sih nggak pernah Bu cita-cita jadi dosen gitu ya. Betul. Tapi ternyata perjalanan hidup dan kebetulan secara latar belakang tuh keluarga saya mostly guru. Jadi kayaknya bakat kali ya. Betul. Akhirnya jadi dosen, kemudian ya terinspirasi dari Bapak Ibu dosen tadi, dan alhamdulillah sampai sekarang Bu. Baik. Nah sekarang Bu, kan udah inspirasi ya, kemudian ada alasannya Ibu kenapa jadi seorang dosen. Nah sekarang pengalamannya nih Bu, bagaimana nih pengalaman Ibu sebagai seorang dosen nih selama ini? Jadi kalau tadi saya bilang nggak pernah, mungkin jarang orang yang bercita-cita menjadi guru atau dosen gitu ya. Tapi ternyata dalam perjalanannya menjadi dosen itu sebuah profesi yang menarik. Jadi dosen itu sebuah pekerjaan yang profesional juga, dan sebetulnya kalau kita jadi dosen itu pekerjaannya bukan sekedar ngajar, memberikan mata kuliah di kelas gitu ya. Ternyata banyak sekali kesempatan-kesempatan berkarir juga yang mendukung kerja sebagai dosen gitu. Jadi kalau jadi dosen ya tetap harus punya, apalagi sekarang tuntutannya tuh harus dosen tetap harus profesional, punya sertifikasi profesi gitu ya, punya pengalaman dengan industri gitu Bu. Jadi menjadi dosen itu ternyata luar biasa Bu. Jadi pekerjaan yang sangat menarik sampai hari ini, dan yang menyenangkan adalah karena selama kurang lebih 20 tahun saya jadi dosen, itu saya berinteraksi dengan mahasiswa-mahasiswa yang notabene lebih muda ya. Jadi tetap awet muda Bu jadi dosen. Jadi dosen-dosen saya yang awet muda dia Bu ya? Masuk saya awet muda Bu. Jadi berasa muda terus jadi dosen. Betul. Iya. Iya Bu ya, jadi pengalaman itu ternyata luar biasa ya Bu ya. Dulu kita menganggap dosen tuh kayaknya cuma hanya ngajar aja ya. Ternyata wow, luas juga ya. Apalagi sekarang pemerintah membuat kampus untuk MBKM ya Bu ya. Nah, Ibu nih sebagai anak PK1 nih, pasti nih. Boleh Bu sharing Bu? Boleh. Jadi STE ini sekarang juga concern dengan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Dan ini tuntutan juga Bu, tuntutan yang harus dipenuhi oleh STE ya sebagai lembaga pendidikan yang memfasilitasi mahasiswanya untuk bisa belajar di luar program studi. Nah, itu kan menarik Bu. Kebayang nggak? Akuntan, tapi dia juga menguasai teknologi digital, gitu ya, menguasai media visual, manajemen, tapi juga menguasai bidang ilmu di luar manajerialnya. Gitu. Jadi itulah yang dimaui dari MBKM. Jadi ini perlu profesi dosen nih Bu. Kalau dosennya nggak punya mengikut up ya Bu ya. Nggak bisa mendorong mahasiswa untuk lebih baik lagi. Nah ternyata luar biasa Ibu ya. Jadi support dari dosen juga ya kepada mahasiswa itu sangat penting ya untuk saat ini ya Bu ya. Oke. Nah sekarang nih masa pandemi kan ya Bu ya. Kita dari tahun 2020 ya Bu ya. Bulan Maret kan kita mulai start ya. Nah bagaimana nih Bu? Online dengan offline nih. Nah, kayaknya dosen nih biar gimana gitu ya rasanya ya. Iya. Semua dari kita, sebagian dari kita 2 tahun terakhir ini udah mulai terbiasa dengan kenormalan baru tuh. Salah satunya kalau dalam dunia pendidikan berjalannya kelas-kelas yang online tadi, dan itu luar biasa effortnya baik untuk dosennya, mahasiswanya, atau mungkin orang tuanya gitu di rumah ya, karena orang tuanya sekarang bisa ngelihat gimana anaknya kuliah dari rumah. Untuk dosen ini tantangannya yang luar biasa juga buat STE, apalagi karena STE sebagai lembaga pendidikan harus memfasilitasi lagi-lagi berbagai learning management system yang bisa memfasilitasi pembelajaran online tanpa mengurangi kualitas perkuliahannya. Itu perlu kerjasama dari semua pihak, dari dosen, mahasiswa, dan tentu saja dari STE. Alhamdulillah. Berarti selama ini tapi LMS bagus ya Bu ya? Alhamdulillah. Nah sekarang dari online tadi tuh kita sangat udah ada support dari sistemnya juga ya Bu ya, dari kampusnya juga. Kemudian dari mahasiswa, orang tua juga bisa melihat ya anaknya kuliah bagaimana. Nah sekarang bedanya nih Bu, yang online sama offline nih Bu. Beda ya. Bedanya nih Bu. Kalau online udah pasti kita
nggak bisa ketemu fisik. Jadi sekarang istilahnya tatap maya gitu ya di kelas virtual, baik itu pakai media pertemuan online yang udah banyak juga ya Bu ya. Kalau offline kita bisa ketemu di kelas. Nah sangat membedakan Bu, karena kalau online kita sebagai dosen itu benar-benar ekstra ya. Karena kayak kita ngomong sama tembok, mahasiswanya nggak ada gitu. Jadi itu mungkin plus minusnya dari laptop ini ya. Jadi mahasiswanya nggak tahu. Kadang-kadang kita kuliah begitu on cam mahasiswanya lagi ngapain. Ya, betul. Ya. Jadi itu tantangan untuk dosen tetap maintain kelasnya gitu supaya mahasiswa itu konsentrasinya nggak buyar. Mungkin kalau di kelas aja kita bisa. Kalau offline itu kita lebih bisa mengendalikan mahasiswa, bisa lihat langsung gitu ya, mahasiswanya berinteraksi lebih dinamis gitu ya. Tapi kalau online ini kita paling bisa maintain fokus tuh paling lama 1 jam gitu ya. Itu tantangan tersendiri buat dosen dan mahasiswanya juga. Memang banyak ini juga Bu, tantangannya juga ya. Kita minta on cam, maaf Bu, signalnya yang ininya lah nggak bisa on cam lah, lagi di jalan ya udah. Tapi memang itu lah Bu ya, dinamikanya ya. Nah, harus kita terima. Yang penting adalah dosen menyampaikan apa yang harus menjadi tugasnya tanpa mengurangi kualitasnya. Betul sekali. Oke Bu, sekarang balik lagi nih Bu. Aduh, kita udah cerita yang sekarang nih, kita balik lagi yang lalu nih. Pada waktu Ibu kuliah nih, S1 ya, pertama nih. Apa sih mata kuliah Ibu sukai? Mata kuliah favorit gitu ya? Favoritnya dah Ibu. Saya nggak tahu juga nih, favoritnya dosennya atau mata kuliahnya. Nah ini. Kalau ditanya zaman dulu, mata kuliah favorit apa? Mata kuliah yang dosennya nggak datang gitu ya. Jadi kita bisa skip gitu ya, mata kuliah ya. Kalau kuliah ya, gitu. Kalau tapi terlepas dari itu semua, mata kuliah favorit saya mata kuliah yang sesuai dengan kompetensi akuntansi pastinya. Tapi itu membangun kesukaan sama mata kuliah akuntansi itu agak gimana ya? Agak gimana gitu ya Bu ya? Perlu effort. Jadi mind blockingnya tuh harus dihapus dulu. Mungkin banyak dari mahasiswa stay juga yang awalnya apa sih akuntansi gitu ya, karena saya akuntansi gitu, atau apa sih manajemen karena sebenarnya nggak ada minat sama sekali kan gitu ya. Tapi itu tadi ya, mind blocking kita emang harus berubah sehingga ya tadi segala sesuatu yang tadinya nggak menyenangkan jadi lebih baik gitu, jadi menyenangkan gitu. Nah memang sih ya Bu ya, karena kita tahu kan saya nggak suka tapi harus kita hadapi gitu kan ya. Nah oke, baiklah Bu, jadi itulah flashbacknya dari Ibu Liz ini ya, dari kuliah S1. Nah sekarang nih Bu, untuk yang kedepannya mahasiswa sekarang nih Ibu sebagai WK1 nih, bagaimana untuk memberikan tips kepada mahasiswanya yang saat ini sedang kuliah nih Bu, bagaimana dengan untuk mendapatkan nilai yang terbaik dan bagaimana juga dia bisa mempersiapkan dirinya untuk ke lingkungan setelah lulusnya itu. Ya, jadi kalau buat mahasiswa ya tadi saya bilang ya bahwa di perjalanan perkuliahan pasti ada hal yang tidak menyenangkan, tapi pasti lebih banyak lagi yang menyenangkannya gitu. Jadi enjoy your time gitu ya. Selama jadi mahasiswa itu harus benar-benar dinikmati itu jadi mahasiswa. Kesempatan yang langka Bu buat kita ya sebagai mahasiswa, mungkin hanya sedikit sekali masyarakat yang bisa mencicipi pendidikan tinggi ya, baik itu S1, S2 dan seterusnya. Jadi benar-benar harus dinikmati. Terus kalau masalah gimana supaya dapat nilainya bagus gitu ya, kalau mau lihat transkrip nilai saya juga nggak bagus-bagus amat sebenarnya loh ya, tapi itu bukan menjadi satu-satunya indikator gitu. Jadi tetap prosesnya yang kita nikmati. Kan ada pepatah apa tuh Bu, hasil tidak pernah menjadi dari usaha. Gitu. Jadi yang penting itu usaha dan prosesnya. Jadi dan buat orang tua di luar sana juga ya, zaman sekarang ya nilai mungkin tidak menjadi satu-satunya indikator, walaupun itu penting gitu ya dan itu perlu, tapi tetap kita harus enjoy your moment gitu. Jadi tetap harus menikmati dengan menyenangkan sehingga hasilnya nanti juga akan yang terbaik. Kalau buat yang mau lulus nih, yang mau lulus nih. Nah, yang mau lulus, stay sebagai lembaga pendidikan tuh sebenarnya sudah menyiapkan sedemikian rupa Bu, berbagai baik itu hard skill-nya, jadi kompetensi kalian sebagai lulusan akuntansi maupun manajemen, juga soft skill-nya. Jadi kalau hard skill, ya kalian harus mengikuti secara runut ya, kurikulumnya, gitu, kegiatan akademiknya, kegiatan mahasiswanya, gitu ya. Kemudian secara soft skill-nya ya kalian harus bisa berinteraksi gitu, harus mampu menjadi karakter-karakter yang lebih baik gitu. Jadi kalau kuliah ternyata karakternya nggak berubah, nggak menjadi lebih baik, berarti ada sesuatu yang salah. Jadi
hard skill-nya harus mumpuni, tapi tetap soft skill-nya jalan. Nah, jadi ini kepada kalian mahasiswa, berarti kita harus seimbang nih antara hard skill dan soft skill ya. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan melatih. Tadi dengan Bu Lis bilang enjoy your life. Tapi kita mengikuti semua yang aturan yang ada kurikulumnya ya Bu ya. Betul. Kemudian kegiatan kemahasiswaannya yang positif. Nah, gitu ya. Nah, sekarang Bu, terakhir kesan dan pesan Ibu sebagai dosen. Stay. Kesan dan pesan. Saya udah cukup lama juga nih Bu ya jadi dosen. Saya kurang lebih 20 tahun saya ya jadi Ibu udah lama nih. Saya kenal Ibu lebih lama lagi. Baik. Jadi selama menjadi dosen, pastinya tadi yang saya ungkapkan di awal ya, dosen itu ternyata bukan sebuah profesi yang monoton gitu. Jadi dosen itu sebuah profesi yang juga menarik dan juga menantang. Apalagi kebutuhan saat ini. Jadi dosen harus tetap profesional, harus tetap punya karakter sehingga bisa memotivasi mahasiswanya menjadi lebih baik lagi. Gitu. Jadi kita sama-sama sebagai dosen, sebagai pengajar, support mahasiswa stay supaya maju ke depannya. Nah itu sekarang kasih semangat untuk mahasiswanya Bu. Ayo pesan semangat untuk mahasiswanya Bu. Oke, semangatnya ya buat mahasiswa stay dimanapun kalian berada, tetap semangat menjalani perkuliahan, enjoy your moment, enjoy your time selama menjadi mahasiswa. Pasti yakini bahwa ini adalah sebuah proses yang akan memberikan hasil yang terbaik buat masa depan kalian semua. Sukses ya. Sukses ya. Nah terakhir nih Bu dari saya Bu ya. Dari Jonggol sampai Bekasi. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Stay, sekali stay, tetap stay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.